Presiden Donald Trump saat ini menghadapi tekanan yang sangat besar dari berbagai arah. Salah satunya, China dengan tegas menolak perintah Amerika Serikat untuk berhenti membeli minyak dari Rusia. Ditambah lagi, Amerika harus menerbitkan utang baru dalam jumlah besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang terus membengkak. Sementara itu, pertemuan puncak antara Amerika Serikat dan Rusia yang akan diadakan di Alaska justru terancam gagal bahkan sebelum dimulai. Kita akan mulai dari China yang menentang pemerintah Amerika Serikat. Situasi yang dihadapi Donald Trump kini tampak semakin sulit. Upaya yang ia lakukan baik di bidang tarif maupun strategi geopolitik mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Salah satu contoh paling nyata adalah sikap tegas China dalam melakukan perlawanan. Ketika diminta untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia, Beijing memberikan jawaban yang jelas, mereka tidak akan melakukannya. Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa impor minyak dari Rusia merupakan kegiatan yang sah dan legal, sekaligus bagian dari strategi keamanan energi nasional mereka. Bagi Beijing, langkah ini merupakan upaya melindungi kepentingan strategis negara. Dan yang tak kalah penting, Tiongkok tidak berkeinginan untuk bergantung pada pasokan energi dari Amerika Serikat. Jika melihat rekam jejak Trump di kesepakatan dagang sebelumnya, ada pola jelas yang terus berulang. Mulai dari pembelian pesawat Boeing dalam jumlah besar hingga impor LNG atau gas alam cair dari Amerika Serikat dengan harga tinggi. Dengan pola ini, sudah jelas tuntunan Trump terhadap China tidak akan berbeda jauh. Jika China berhenti membeli minyak dari Rusia, dampaknya akan sangat serius. Kondisi ini bahkan dinilai lebih buruk dibandingkan tarif tinggi yang diberlakukan Trump. Pemutusan pasokan minyak mentah dari Rusia bisa memicu kenaikan harga di seluruh sektor, sekaligus menjadi pukulan besar bagi industri Tiongkok. Data menunjukkan bahwa saat ini Tiongkok menyerap sekitar 47% dari total ekspor minyak mentah Rusia. Jika pasokan sebesar itu berhenti dan tidak menemukan pasar, maka harga minyak global diperkirakan bisa melonjak hingga $20 per barel. Inilah alasan mengapa Trump ingin memutus aliran minyak Rusia dari sistem perdagangan global, agar negara-negara termasuk Tiongkok terpaksa membeli energi dengan harga lebih mahal dan mungkin pada akhirnya beralih membeli minyak dari Amerika Serikat. Namun skenario ini hampir mustahil terjadi karena kilang-kilang minyak di Tiongkok sudah dirancang dan dioptimalkan untuk mengolah minyak mentah asal Rusia, khususnya yang berasal dari wilayah timur jauh. Saat ini pasokan tersebut dibeli dengan harga diskon yang sangat menguntungkan, sehingga kecil kemungkinan Beijing akan melepaskan pasokan tersebut. Bagi Trump, perang tarif seharusnya menjadi peluang emas untuk mendorong ekspor Amerika ke pasar global. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Semakin lama perang dagang berlangsung, semakin murah biaya produksi di Tiongkok. Dan pada akhirnya ini akan mempercepat pergeseran pasar dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Data ekspor Tiongkok untuk bulan Juli telah dirilis dan hasilnya mengkonfirmasi prediksi yang telah dibuat para analis selama berbulan-bulan. Bahkan hasil tersebut melampaui perkiraan awal. Jika dilihat dari sudut pandang Amerika Serikat, bisa dikatakan bahwa perang dagang ini telah mengalami kekalahan. Pada bulan Juli, ekspor Tiongkok meningkat 7,2% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini jauh di atas proyeksi 5,4% yang sebelumnya dianggap sudah cukup tinggi. Artinya, para eksportir Tiongkok berhasil menjual lebih banyak produk ke pasar global. Memang ekspor China ke Amerika Serikat terus menurun, namun hal itu tidak menjadi kendala besar selama pasar lain seperti Eropa, Asia, dan Timur Tengah tetap menyerap produk China. Dengan demikian, ketergantungan pada pasar Amerika Serikat sudah tidak ada dampaknya. Trump berupaya meningkatkan ekspor Amerika Serikat, namun prospek tersebut tampaknya sulit terwujud. Sejak tahun 2023, pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen telah menyoroti hal serupa mengenai Tiongkok. Pandangan tersebut kini kembali diulang oleh Menteri Keuangan Scott Bessent. Ia mengatakan bahwa Beijing perlu mengurangi produksi karena adanya kelebihan kapasitas. Namun, Tiongkok punya opsi berbeda. Mereka dinilai tidak harus mengorbankan basis ekspor atau kemampuan manufakturnya.
Saat ini negara tersebut telah mencapai tahap di mana kekuatan ekonominya tumbuh tidak hanya di sektor industri, tetapi juga dari sisi kemakmuran domestik. Amerika Serikat ingin Tiongkok mengurangi volume ekspornya ke pasar global. Alasannya sederhana, agar produk-produk Amerika bisa mengambil porsi pasar yang lebih besar. Ini adalah strategi zero sum di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain. Karena kapasitas pasokan dan permintaan dunia memiliki batas tertentu. Namun, berkat ekosistem industri yang kuat serta pertumbuhan kelas menengah di dalam negeri, China mampu menjalankan dua strategi sekaligus, yaitu tetap mempertahankan ekspor tinggi sambil memperluas konsumsi domestik. Kondisi ini makin terlihat jelas dari data ekonomi terbaru yang mereka rilis. Pada bulan Juli, impor Tiongkok tercatat meningkat sebesar 4,1%. Lonjakan ini hampir 4 kali lipat dibandingkan kenaikan permintaan pada Juni. Volume pembelian yang besar ini bahkan membuat surplus perdagangan Tiongkok menyusut hingga 17 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, dunia mengekspor lebih sedikit barang ke Amerika Serikat, tetapi mengekspor lebih banyak ke Tiongkok. Dan mereka mampu membeli lebih banyak sekaligus menjual lebih banyak ke dunia. Namun masalah Trump tidak sampai di situ, karena situasi ini semakin memperbesar peluang terjadinya dedolarisasi. Ketika banyak pangsa pasar yang hilang dari Amerika Serikat, maka besar pula kemungkinan negara-negara membuang dolar Amerika Serikat dan beralih menggunakan mata uang lain dalam transaksi internasional. Dan inilah tren yang memperjelasnya. Grafik menunjukkan penurunan peran Amerika Serikat dalam PDB global dan volume ekspor sejak tahun 1960-an. Penurunan ini berjalan seiring dengan berkurangnya porsi dolar dalam cadangan devisa dunia. Saat mengekspor, China biasanya menetapkan harga dalam yuan atau mata uang lokal pembeli. Saat mengimpor, mereka juga cenderung membayar dengan yuan. Jadi, baik dalam ekspor maupun impor, tanda-tanda dedolarisasi semakin jelas. Dengan semua ini, semakin jelas mengapa Amerika Serikat ingin menghentikan China membeli energi dari Rusia. Tujuan utamanya adalah memperlambat laju pertumbuhan industri China. Memang, mengurangi pendapatan Rusia termasuk dalam agenda Trump. Namun, itu bukanlah motivasi utama. Lebih tepatnya, sebagai langkah tambahan untuk memberi tekanan kepada Moskow. Sisi lain yang makin memperburuk pemerintah Trump saat ini adalah penjualan besar-besaran surat utang Amerika oleh Scott Bessent. Nilai penjualannya sangat besar hingga menyebabkan potensi devaluasi dolar semakin dalam. Departemen Keuangan Amerika Serikat berencana melepas surat utang jangka pendek 4 minggu senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Bessent tidak bisa meminjam uang untuk jangka panjang karena berisiko merusak seluruh sistem keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keputusasaan mereka semakin tinggi, apalagi kewajiban utang yang harus dibayar terus bertambah. Di luar biaya untuk Social Security, Medicare, dan pertahanan, rencana Donald Trump memulangkan industri ke Amerika Serikat akan semakin menambah beban keuangan. Memang tujuannya untuk mendorong ekonomi, menaikkan pendapatan negara, dan menurunkan defisit, tetapi sulit tercapai jika pemerintah terus berhutang sambil berperang dagang dengan negara-negara yang justru menjadi pembeli obligasi mereka. Pada tahun 2025, penerbitan obligasi Amerika Serikat memecahkan rekor dengan 5 lelang besar. Salah satunya senilai 85 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan suku bunga tinggi, kondisi ini akan menambah beban besar pada keuangan negara. Saat ini, bagi pemerintah Amerika Serikat ada 3 pilihan untuk keluar dari situasi ini. Pertama, mereka memaksa negara lain membeli obligasi Amerika Serikat yang merupakan langkah yang cukup berisiko tinggi. Kedua, meminta Federal Reserve mencetak uang untuk membeli obligasi pemerintah, seperti yang terjadi pada krisis 2008 dan pandemi 2020. Dan yang ketiga, menurunkan suku bunga agar beban hutang lebih ringan. JP Morgan memperkirakan pemangkasan suku bunga akan dilakukan pada September setidaknya sebesar 25 basis poin. Bagaimana Trump akan memastikan hal itu terjadi masih menjadi tanda tanya. Namun yang jelas, tanpa penurunan suku bunga, utang Amerika Serikat akan semakin mengkhawatirkan.
Saat ini utang nasional Amerika secara resmi telah melampaui 37 triliun dolar. Jika pemerintah terus meminjam uang dengan bunga sekitar 4%, resikonya sistem keuangan akan runtuh. Sejak bulan Juli, utang nasional bertambah sebesar 780 miliar dolar. Artinya, rata-rata sekitar 22 miliar dolar setiap harinya. Dalam seminggu terakhir, Besan melepas lebih dari 720 miliar dolar Amerika Serikat lewat 10 lelang surat utang. Situasi ini hanya menyisakan dua kemungkinan, yaitu utang makin membengkak hingga merusak ekonomi dunia atau suku bunga dipotong besar-besaran. Namun, jika suku bunga turun, dolar bisa melemah sehingga peluang ekonomi Amerika Serikat pulih besar pada 2026 atau 2027 akan menjadi semakin kecil. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi dengan rencana KTT Amerika Serikat dengan Rusia yang dijadwalkan berlangsung di Alaska sekitar 1 minggu mendatang. Sampai saat ini, ancaman sanksi dari Amerika Serikat tidak memberikan dampak signifikan. Bagi Moskow, konflik ini hanyalah salah satu bagian dalam strategi diplomasi dan negosiasi jangka panjang. Di sisi lain, Presiden Trump membutuhkan sebuah terobosan yang bisa diklaim sebagai kemenangan diplomatik meskipun peluangnya sangat tipis. Sementara itu, Presiden Zelensky menegaskan tidak akan menyerahkan wilayah sebagai syarat untuk mengakhiri konflik, sekaligus menolak memberi keuntungan politik kepada Putin. Situasi semakin rumit dengan posisi Uni Eropa yang secara penuh mendukung Ukraina. Prinsip yang mereka pegang adalah perbatasan internasional tidak boleh diubah secara paksa. Dengan kondisi ini, jalan menuju resolusi menjadi semakin sempit. Dari sudut pandang Rusia, mereka telah mengorbankan persenjataan dalam jumlah besar, kehilangan banyak personil, menghabiskan sumber daya, dan menghadapi lebih dari ribuan sanksi internasional. Selama 2 tahun terakhir, situasi ini telah dianalisis secara luas, termasuk kerugian sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa nasional mereka. Bagi Moskow, ini adalah konflik yang menyangkut masa depan negara yang tidak mungkin diakhiri tanpa pencapaian signifikan. Jadi, KTT Rusia Amerika Serikat kemungkinan besar akan gagal kecuali Zelensky akhirnya mau menandatangani kesepakatan. Alasan Amerika Serikat menginginkan konflik ini segera berakhir kini semakin jelas. Pertama, pendanaan untuk Ukraina telah menjadi beban finansial yang sangat besar. Washington tidak ingin mengulang pengeluaran masif yang terjadi antara 2022 hingga 2024. Saat ini Uni Eropa menanggung porsi terbesar dari beban tersebut. Namun, apabila situasi terus berlanjut, resiko bagi Presiden Donald Trump untuk kembali terjebak dalam pembiayaan konflik akan meningkat. Sejauh ini, Kongres Amerika Serikat telah menyetujui lebih dari 170 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi Rusia. Dengan realisasi pengeluaran mencapai 128 miliar dolar. Kondisi fiskal saat ini membuat Scott Bessent tidak mungkin kembali meminjam dana dalam jumlah besar untuk membiayai putaran bantuan berikutnya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik menjadi jalan keluar yang paling realistis. Selain itu, terdapat alasan strategis lain di balik upaya pendekatan hubungan dengan Moskow, yakni akses terhadap sumber daya mineral Rusia. Untuk komoditas tanah jarang, hanya segelintir negara yang memiliki akses signifikan, dan sebagian besar berada di dalam kelompok BRICS. Meski demikian, peluang tercapainya kesepakatan damai pada KTT Alaska masih diragukan. Selama Ukraina menolak berkompromi dan Uni Eropa tetap berkomitmen menghadapi Rusia, prospek perdamaian terlihat sangat tipis.